Halo teman-teman, jadi video ini adalah lanjutan dari subtopik sebelumnya, yaitu mengenai hukum Hess. Jadi teman-teman bisa cek dulu videonya sebelum masuk ke subtopik kali ini, yaitu manipulasi persamaan termokimia. Jadi aturan manipulasi persamaan termokimia ini udah sempat kita singgung ya di video sebelumnya. Yang pertama, jadi yaitu ketika kita mau membalik persamaan termokimia. Ketika dibalik, maka delta reaksinya juga harus dibalik. Maksudnya tandanya berlawanan gitu. Contohnya semisal reaksi yang kita punya itu adalah suatu reaksi eksoterm, yaitu menghasilkan suatu energi, maka kita bisa balik persamaannya, tapi delta reaksi juga harus dibalik. Jadi yang tadinya eksoterm menjadi endoterm atau memerlukan energi. Nah, yang kedua, kalau kita mengalihkan atau membagi koefisien dari persamaan termokimianya, maka delta reaksi juga harus dikali atau dibagi dengan faktor yang sama. Sebagai contoh nih, biasanya kita kan udah ada suatu data ya, semisal ada satu reaksi dengan data delta-nya. Semisal koefisiennya itu 1, berarti kan delta reaksinya itu kan juga untuk 1 mol ya. Terus senyawanya itu kita semisal mau untuk mengolah 3 mol gitu, jadi kan 3 kali lipat. Otomatis delta H reaksi yang akan entah dihasilkan atau dibutuhkan itu juga akan 3 kali lipat. Jadi sebanding gitu, semakin banyak reaktan yang kita mau kita proses atau produk yang kita hasilkan, otomatis delta H yang terlibat pun juga besarnya lebih besar gitu. Jadi semisal memerlukan energi berarti memerlukan energi juga berkali lipat. Kalau menghasilkan energi berarti menghasilkan energinya juga berkali lipat gitu. Nah, hal yang kayak gini ini akan berbeda ketika teman-teman udah masuk bab elektrokimia tentang potensial reduksi gitu. Jadi untuk aturan yang pertamanya sama ya, ketika dibalik maka tandanya juga berlawanan gitu. Jadi reduksi dengan oksidasi itu bisa. Tapi ketika dikali maka potensial reduksinya itu bernilai tetap gitu, dia tidak ikut dikali. Jadi jangan terbalik gitu dengan materi termokimia ini. Ketika teman-teman kalikan atau bagi koefisiennya, jangan lupa delta-nya juga diikutkan perhitungannya. Lalu yang ketiga adalah spesies yang sama di dua sisi persamaan termokimia hanya dapat dicoret bila fasa spesiesnya sama. Jadi karena di awal kan udah dijelasin ya, dalam nulis persamaan kimia, termasuk persamaan termokimia ini, fasa itu sesuatu yang penting. Karena kalau secara khusus di persamaan termokimia, fasanya berbeda, maka entalpinya juga berbeda. Jadi kalau teman-teman mau nyoret ketika biasanya menjumlahkan persamaan termokimia, ternyata fasenya beda, semisal yang di atas airnya itu gas, yang di bawah airnya liquid gitu, itu tidak bisa dicoret karena memang entalpinya berbeda. Jadi ya hasilnya tidak akan sama. Hasilnya dipastikan sama dahulu baru bisa dicoret. Lalu di sini ada contoh untuk menentukan entalpi reaksi menggunakan aturan manipulasi yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kita diminta untuk menentukan entalpi reaksi untuk suatu reaksi karbon yang berbentuk grafit terus diolah menjadi karbon yang berbentuk intan. Jadi grafit sama intan ini dia terdiri dari atom yang sama gitu, yaitu karbon. Grafit itu yang teman-teman tahu untuk pakai pensil gitu, isi pensil. Sementara kalau intan kan perhiasan ya, harganya berkali lipat gitu. Yang membedakannya, sekalipun mereka terbentuk sama-sama dari karbon, jadi bisa sangat berbeda itu dari strukturnya. Nanti kalau udah masuk bab struktur ya harusnya akan dibahas. Seingat aku grafit itu bentuknya dia lapisan gitu. Jadi ada ikatan antar lapisannya yang lemah. Sementara kalau intan itu dia strukturnya dia lebih kuat gitu. Jadi intan kan teman-teman tahu ya, dia dibentuknya dari dalam bumi, jadi dalam suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang juga ekstrim sampai bisa terbentuk intan ini. Makanya itunya yang bikin nilai jualnya jadi mahal, berbeda dengan grafit. Nah, di sini kita diberikan persamaan, jadi ada grafit, jadi kita tulis sama-sama karbon, tapi kasih keterangan di sini ada grafit, ada yang intan. Kalau yang grafit kita reaksikan dengan oksigen bentuk karbon dioksida, delta reaksinya ini ada
minus 394 kJ. Sementara yang intan itu menghasilkannya 396 kJ. Tadi kan kita dimintanya dari grafit ke intan. Kalau teman-teman mau menentukan suatu reaksi kayak gini tuh, dicocokkan saja dengan reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta kan grafitnya sebagai reaktan di kiri, sementara intannya sebagai produk di kanan. Jadi kita pertahankan yang grafit di kiri, intannya harus di kanan. Kalau dari reaksi yang diberikan, si grafitnya kan udah di kiri. Otomatis reaksi yang pertama, kita biarkan tetap seperti ini. Sementara reaksi yang kedua, intannya di kiri. Sementara yang diminta kan harusnya intannya jadi produk ya. Jadi yang dilakukan ke reaksi kedua ini, dia harus dibalik. Kalau dibalik, jadinya gimana? Si delta H reaksinya, dia akan nanti jadinya positif karena berlawanan. Jadi di sini bisa dilihat, jadi karbon dioksida menghasilkan intan dan oksigen. Dan delta H-nya udah positif. Nah, kalau udah di tempat yang sesuai yang kita inginkan si grafit sama intannya, tinggal senyawa lainnya bisa dicoret atau mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan. Dan ingat, fasenya harus sama. Kalau dari oksigen ini oksigennya di kiri, oksigennya di kanan, fasenya sama-sama gas dicoret. Karbon dioksidanya juga bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah grafit membentuk intan. Nah, delta H reaksinya ditambah, jangan dikurangin ya, karena emang ini penjumlahan. Jadi 396 dikurangin 394, minus 394 ditambah 396. Nah, hasilnya jadi 2 kJ. Itu yang kita inginkan nilainya. Ini latihan selanjutnya, sejenis sama sebelumnya, tapi lebih kompleks. Kita diberikan persamaan termokimianya ada 3 jenis, sementara entalpi reaksi yang kita cari itu untuk suatu reaksi yang di atas ini. Jadi sebenarnya kan ini konsepnya sama dengan hukum Hess ya. Hukum Hess kan ketika dia dibagi secara bertahap, jadi ada suatu reaksi kimia yang berjalan secara bertahap, maka total entalpi setiap tahapannya itu sama dengan delta H reaksinya gitu. Jadi ini delta H reaksi yang kita inginkan tuh reaksi yang di atas, sementara tahapannya itu yang di bawah ada 3 ini. Jadi intinya kan kita mau memanipulasi dari 3 reaksi ini, gimana caranya biar bisa membentuk reaksi yang di atas. Caranya sama kayak tadi, kita lihat aja yang jadi reaktan siapa, yang jadi produk siapa. Kan ini yang jadi reaktannya si karbon, dan koefisiennya 2. Dan hidrogen yang koefisiennya 1. Berarti kita cari karbon yang grafit kan ini. Tapi dia udah di kiri, tapi koefisiennya harus 2. Berarti reaksi yang nomor 2 ini harus kita kalikan 2. Ingat yang aturan manipulasi. Kalau reaksinya koefisiennya kita kalikan 2, delta H reaksinya juga ikut dikalikan 2. Lalu kita lihat hidrogennya posisinya di kiri juga, koefisiennya 1. Berarti kan di sini udah ada hidrogen di kiri, koefisiennya 1. Dan nggak ada hidrogen lagi di reaksi yang lain kan. Jadi otomatis dia nggak akan bertambah atau berkurang. Jadi reaksi yang ketiga ini kita biarkan apa adanya, nggak usah dikali maupun dibalik. Terus yang terakhir kita lihat produknya. Ada C2H2, posisinya sebagai produk, jadi harusnya di kanan kan. Tapi di reaksi pertama kita punya di kiri. Jadi kita dari reaksi pertama ini harus kita balik. Jadi ini nanti kita balik, sementara delta H-nya harus kita ubah jadi positif. Perlu dikali atau enggak? Nggak perlu, karena C2H2 di sini koefisiennya kan cuma 1, dan di reaksi pertama juga 1. Silakan untuk perhitungannya, teman-teman bisa coba sendiri. Jangan lupa delta H reaksinya ikut dioperasikan. Nah, latihan nomor 10 ini sama seperti latihan sebelumnya, jadi reaksinya sama, cuma memang nilai delta H-nya di sini udah dibulatkan. Jadi mekanismenya sama, cuma angkanya yang beda. Dan kalau dari aku sendiri dapatnya yang 226. Jadi silahkan teman-teman bisa coba operasikan dan dicocokkan. Oke, subtopik ini udah selesai. Teman-teman bisa lanjut ke video selanjutnya mengenai kalau reaksi standar.